Kakak harap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Ya nggak Kak Leni? Iya, kita harus selalu sehat dong. Nah, adik-adik, Kak Leni ingetin ya, walaupun kita belum bisa ibadah di rumah kayak mama papa kita nggak boleh sedih ya. Kita bisa ibadah secara online. Iya Kak Leni, kan itu semua demi kebaikan kita, biar kita tetap sehat. Iya, adik-adik kita harus tetap bersuka cita karena kita bisa sekolah minggu secara online. Nah, adik-adik semua siap sekolah minggu? Siap Kak Leni? Sudah siap. Iya, ini kita belum kenalan Kak ya? Iya. Iya, kita hari ini sekolah minggu dengan Kak Leni Dan Kak Berta. Iya, nah sekarang semua siap-siap ya. Kak Leni, kalau sekolah minggu kan kita di rumah, boleh nggak kita pakai baju tidur? Nggak boleh, Oh, nggak kita boleh harus ya? pakai baju yang rapi. Sebelumnya kita harus sudah mandi dulu Oh loh. gitu ya Kak Leni? Berarti sama kayak di gereja ya? Iya, sama aja. Kita Oh, harus iya, pakai iya, iya. pakaian yang rapi. Oh, terus kalau karena di rumah, aku boleh nggak sambil makan? Nggak boleh, kita harus duduk diam mendengarkan ya. Kita harus Oh. memuji Tuhan dengan yang baik. Oh iya. Nah semua adik-adik di rumah dengarkan Kak Leni tadi ya. Kita semua harus dengan pakaian rapi. Tidak boleh sambil mainan, tidak boleh sambil makan. Nah adik-adik semua kita sudah semua siap ya untuk sekolah minggu. Kita berdoa dulu ya Kak Leni ya. Ya adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang baik, terima kasih terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu hari ini yang telah kami terima. yang telah kami terima. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami menyiapkan hati kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Leni hari ini bersuka cita atau enggak? Bersukacita dong pasti. Kenapa Kak? Karena Tuhan telah mengasihi kita. Adik semua bersuka cita di rumah? Tentu dong harus bersukacita ya. Iya. Gimana kalau kita memuji Tuhan dengan itu loh Kak yang KASIH, tahu nggak Kak? Tahu. Oh iya. Nah adik-adik di rumah kita akan memujikan lagu KASIH yang akan dipimpin siapa Kak? Yang akan dipimpin oleh Petra. Iya, silakan adik Petra. Hai teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Yes. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Kasih. KASIH, KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama dengan lagu apa Kak tadi? Kasih. Kasih, KASIH. Nah, Kak Leni, kira-kira adik-adik yang di rumah ada nggak ya yang suka marah-marah? Kira-kira ada nggak? Seharusnya anak Tuhan nggak boleh ya ada yang suka Iya, marah-marah. kakak percaya kalau di rumah adik-adik nggak ada yang suka marah-marah. Iya, tahu nggak? Kak Leni, kenapa ya kira-kira Tuhan itu mengasihi kita? Karena kita itu sangat istimewa di mata Tuhan. Iya, kayaknya ada lagu yang bagus ya Kak ya. Iya nih, Lagu apa Kak Leni? lagu aku
Aku Istimewa. Oh iya. Adik-adik di rumah pasti bisa ya lagu Aku Istimewa? Bisa dong. Iya. Harus bisa ya. Kita pujikan lagu Aku Istimewa yang akan dipimpin oleh siapa, Kak? Kita akan menyanyikan lagu istimewa dipimpin oleh Mbak Reva. Mari teman-teman, kita selanjutnya bernyanyi Aku Istimewa. 1, 2, 3. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Kan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Kan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama. Kita semua adalah apa, Kak Ani? Istimewa. Nah, adik-adik masih bersuka cita nggak? Tentu dong, Kak, tetap bersuka cita. Nah, Kak Leni, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, Siap ya? Kita berdoa dulu ya, akan dipimpin oleh Kak Leni. diikutin ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan, Tuhan, berkati berkati hati kami hati kami agar kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. kita berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita semua siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, ayo Alkitabnya disiapin. Dan untuk adik-adik yang belum bisa membaca, kita pasang telinga ya. Kita mendengarkan cerita dengan baik. Oke, Kak Leni? Oke, Boleh? Kak. Iya, iya, gimana? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada temanku nih yang mau cerita. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak adik-adik? Boleh ya? Siapa namanya? Namanya Tisha. Mana orangnya? Halo, namaku Tisha. Nah, jadi aku di sini mau bercerita tentang ayahku. Nah, seminggu yang lalu aku sedang sakit dan ayahku menyuruhku untuk meminum obat. Tapi aku nggak mau, soalnya obat itu kan pahit ya. Tapi ayahku berjanji kalau aku minum obat terus aku sembuh, aku akan diberikan hadiah yang bagus. Dan aku pun mau minum obat, teman-teman. Dan akhirnya aku sembuh. 2 hari kemudian aku dibawakan kotak yang sangat besar oleh ayahku dan isinya itu boneka beruang. Aku sangat senang sekali. Waduh, pinter Tisha ya adik-adik ya. Awalnya dia tidak mau minum obat, tapi karena ayahnya tadi apa? Janji membelikan apa, Kak? Boneka. Iya, akhirnya dia mau minum obat dan akhirnya sembuh. Iya. Kak,
nih, kira-kira cerita ini ada hubungannya nggak ya dengan firman Tuhan hari ini? Ada. Ada kayaknya ya. Ya, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Akan dibacakan oleh teman-teman kita. Mari teman-teman kita baca Alkitab kita dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Babel, di mana kemahnya mula-mula terdiri antara Babel dan Ai ke tempat mezbahnya dibuatnya dulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ayat 5 sampai 10. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita tidak kerabat. Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11 sampai 14. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kupadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan ke
kemahnya dan menetap di dekat pohon berbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Amin. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah membacakan cerita. Ini cerita minggu ini adalah sambungan cerita minggu lalu. Jadi adik-adik harus tetap rajin sekolah minggu agar bisa tahu ceritanya. Cerita minggu lalu tentang apa, hayo? Iya benar, cerita tentang Abram. Bapak Abram, Ibu Sarai dan Lot pergi ke kota Negeb. Iya adik-adik. Nah, sekarang ini kakak akan menceritakan tentang lanjutannya. Nah, setelah pergi ke kota Negeb, mereka lelah adik-adik. Bapak Abraham, Sarai, Lot dan rombongannya lelah. Mereka istirahat di suatu tempat. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tempatnya itu sempit sekali. Padahal yang dibawakan banyak ya. Lot punya binatang peliharaan banyak. Bapak Abraham juga punya peliharaan banyak. Jadinya apa yang terjadi? Nah, ini adik-adik. Ternyata Bapak Abraham sama penggembala Bapak Abraham sama penggembala ternak-ternaknya Lot akhirnya berantem. Aku nggak mau, nggak sempit di sini. Aku maunya kamu di sana, biar aku lebar. Terus apa yang terjadi? Bapak Abraham sedih karena penggembala dari ternaknya Bapak Abraham bertengkar dengan penggembala dari yang peternakan Lot. Terus apa yang terjadi? Bapak Abraham mikir, aduh gimana ya? Aku nggak mau kalau pada bertengkar seperti ini. Akhirnya Bapak Abraham memberi pilihan kepada Lot. Lot, daripada kita bertengkar seperti ini, sebaiknya kita berpisah. Kalau kamu milih sebelah kanan, aku akan milih sebelah kiri. Ini gambarnya adik-adik. Tapi kalau kamu sebelah kiri, saya akan pindah ke sebelah kanan. Begitu kata Bapak Abraham. Mereka berdua mikir. Lot melihat sekelilingnya. Kira-kira mana ya yang akan aku pilih? Sebelah sana. Aduh, kayaknya itu tanahnya nggak subur. Sebelah kiri, oh itu kayaknya lebih subur. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kira-kira Lot milih sebelah mana? Iya benar, Lot milih sebelah kiri. Itu ada di lembah Yordan. Itu tanahnya subur, airnya banyak. Dan akhirnya Bapak Abraham pindah ke sebelah kanan. Memang sih tanah sebelah kanan itu dia tidak sesubur yang dipilih oleh Lot. Tapi Bapak Abraham tidak sedih dan dia tidak menyesal. Karena apa coba? Iya benar, karena Tuhan telah berjanji sama Bapak Abraham kalau Tuhan akan memberikan tanah yang subur, terus airnya banyak. Jadi Bapak Abraham tetap tinggal memilih sebelah kanan dan akhirnya membangun kemah di situ. Nah, adik-adik, ternyata sama ya ceritanya Tisha sama Bapak Abram. Jadi kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus taat, kita harus setia, kita akan mendapatkan janji Tuhan yang baik. Janji Tuhan itu mesti ditepati nggak ya Kak ya? Pasti ditepati. Iya ya, kayak Bapak Abram tadi, walaupun awalnya tanahnya nggak subur ya Kak ya, tapi Abram percaya kalau Tuhan berjanji akan memberikan tanah yang subur. Abram tetap taat kepada siapa Kak? Tuhan. Iya benar. Nah adik-adik mau nggak taat sama Tuhan? Pasti mau ya Kak ya? Harus mau. Karena apa Kak? Karena Tuhan telah menjanjikan yang indah untuk kita. Iya, Tuhan menjanjikan akan selalu menyertai sepanjang hidup kita, walaupun kita lagi susah, walaupun kita lagi sakit, lagi capek, tapi Tuhan tetap apa Kak? Tetap Menyertai kita. kita. Seperti itu Kak ada lagunya Kak. Walaupun kita daki, walaupun kita turun lembah, Tuhan akan Menyertai kita. iya. Nggak asing ya. Nah adik-adik,
Tahu kan ya? Pasti adik-adik tahu lagunya itu. Kak Leni tahu nggak Kak? Tahu dong lagu Kudaki-daki. Iya benar. Kita akan pujikan lagu Kudaki-daki. Kita sambil berdiri, kita sambil bergerak, kita sambil mengumpulkan apa Kak? Persembahan. Iya, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berlimpah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Untuk lagu saat ini akan dipimpin oleh adik kita siapa Kak? Adik Mikael. Mari kawan-kawan kita bernyanyi Kudaki-daki. 1, 2, 3. Kudaki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, 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 yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di hidup kau pun kau ada, karena Engkau Yesusku, Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Ku turun, 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 yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di hidup kau pun kau ada, karena Engkau Yesusku, Engkaulah Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tiada henti-hentinya Engkau menyertai kami dari hari ke hari. Tuhan, kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan, berkati persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Nah, adik-adik, semua bersukacita hari ini? Bersukacita. Iya, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, kakak harap adik-adik tetap di rumah dan jaga kesehatan. Iya, biar kita tetap sehat. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.